Halo, welcome to Total Politik, dan kali ini kita berdiskusi lagi. Tentu saja Total Politik sebagai salah satu platform diskusi politik bagi anak-anak muda dengan diskusi-diskusi kontemplatif yang mungkin relevan dengan isu-isu politik kekinian. Iya, kita juga nggak tahu, Dit, tapi ya kita berharap aja relevan. Benar. Dan yang akan membuat ini semakin relevan. Membuat hari Jumat kita semakin relevan. Nah, ada kesempatannya nggak hari Jumat aja. Oh iya, hari Senin, hari Selasa, hari betul, Rabu, kita syuting hari Jumat. Kita syuting hari Jumat. Jumat kapan? Nah, itu nggak tahu. Nah, Jumat keramat bukan, Dit. betul. Bersama gue Budi Adiputro dan Ari Putra. di samping kita sudah ada ini pesohor. Jadi kalau ada bilang ini rujukan hukum tata negara Indonesia. Jadi kalau beliau belum ngomong belum absah. Enggak lah. Beliau ini kalau ke daerah nih, begitu turun pesawat dikalungin bunga sama warga. Kalau kampung gua kayaknya disambut tari pasambahan. Siapa lagi kalau bukan Bang Margarito kami. Bang Margarito apa kabar, Bang? Baik. Sehat ya, Bang Margarito nih. Ya, alhamdulillah sehat. Betul, bintang televisi. Jadi televisi itu memang membuat banyak orang, ahli-ahli, peneliti-peneliti itu menjadi juga bintang. Dan ini bagus buat ruang publik kita ya. Memberi kualitas bobot terhadap ruang publik kita, Bro. Betul. Dan kali ini Bang Margarito dan Ari Putra, kita akan bicara mengenai amandemen konstitusi. Oke. Apakah kan sekarang Yang sekarang lagi rame-rame nih, mulai rame gitu Bang. kan. Gara-gara Bambang Susatyo gitu ya. Betul, Bambang Susatyo bahkan beberapa waktu Kali ya. keliling Bang ke Dia partai-partai ya. untuk meyakinkan dan mengconvince, meyakinkan ketua-ketua partai untuk mau mengamandemen konstitusi. Salah satu hal yang menjadi tema adalah menetapkan kembali garis-garis besar haluan negara. PPHN. Atau biasa disebut, kalau sekarang ini istilahnya ada tipis-tipis lagi bikin beda, namanya PPHN ya. PPHN, pokok-pokok haluan negara. Ya. Betul. Nah, ini pokoknya nih, Dit. Ya. Kalau kita diskusi, kalau udah keluar pokoknya nggak enak, Bro. Biasanya begitu. Iya. Pokoknya, itu udah selesai. Tapi kan ini pokok-pokoknya. Bukan pokoknya gitu kan. Kalau garisnya kan bisa dilihat gitu. Ini pokoknya. Pokoknya ini nih. Nah, kita langsung tanya aja Bang Margarito ya. Kita nggak usah banyak cincong lah, Dit. Langsung beliau aja. Kita terutama anak muda nih, Bang, yang dicekoki dengan amandemen. Ini ada GBHN lagi, PPHN. Bang Margarito melihat rencana untuk menghidupkan kembali GBHN atau yang disebut dengan pokoknya haluan negara ini, menurut Bang Margarito gimana? Pertama begini, saya mau bicara mengenai pokok-pokoknya gitu ya. Tapi substansi dari gagasan bikin PPHN itu gitu ya. Gagasannya belum pokok-pokoknya itu. Ini mau tidak mau akhirnya kita memiliki apa yang disebut dengan central planning. Ya, Amerika Serikat sempat memiliki itu dan itu mendrive pembangunan yang luar biasa pada waktu krisis 1929-1933, Great Depression pada waktu itu gitu ya. Dan Franklin Delano Roosevelt mengelola situasi itu dengan membuat central planning ini, central planning board, dan dengan itu luar biasa. Hitler dulu juga begitu. Dan Anda tahu kita sekarang bolak-balik bicara Cina berlari luar biasa cepat, Amerika udah sempoyongan bla bla. Jangan lupa mereka punya central planning board. Begitu ya. Central Planning Board itu Central Bappenas. Kayak kita Bappenas gitu. Tapi cuma memang mereka lebih fokus. Jadi gagasan besar sebenarnya kita butuh memang sesuatu yang fokus. Cina berlari begitu cepat. Soviet dulu berlari begitu cepat. Soviet kan Anda tahu mereka kan tumbuh 1917 gitu ya. Tapi 1963 1960-an Amerika ke kelimpungan karena mereka mau pergi ke bulan kan waktu itu. Betul. Dan Amerika kalah dari Soviet itu, makanya gitu. Jadi dari sudut itu aku sedang saya sebenarnya, karena dengan begitu kan kita lebih sistematik, lebih detail, lebih direct, jadi oke gitu. Nah, sekarang dari segi ilmu konstitusi, tadi kan kita bilang pokok-pokok haluan negara kan. Nah, tadi saya bilang gini, loh, ilmu tata negara itu dimanapun di dunia ini, undang-undang dasar itu haluan negara. Dia bukan lagi pokok lagi gitu. Jadi kalau Anda bikin lagi pokok lalu pokok dari apa? Gitu. Jadi konstitusi kita itu ya haluan negara gitu. Jadi kalau mau bikin haluan negara lagi, haluan dan haluan dong. Gitu. Itu dari segi nama. Walaupun ini selalu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, bisa dikompromikan gitu ya. Tapi itu loh, mbok ya kadang-kadang kita bukan apa? Kadang-kadang kita logis dikit deh.
Oke, ada soal besar ini bagus, kita suka gitu ya. Tapi ya itu undang-undang dasar itu di ilmu tata negara universal, pokok-pokok. Dia intisari, dia esensi dari impian besar sebuah bangsa yang ditaruh di situ gitu. Jadi kalau lu bikin pokok lagi, pokok dan pokok. Gitu ya. Jadi, tetapi apapun itu, soal nama ini bisalah kita perdebatkan. Kita bisa kita diskusikan lah saya rasa. Esensinya adalah apa sih yang mesti kita tulis di dalam. Nah, ini yang penting. Isinya, bentuknya, modelnya. Jangan, apakah kita mau bikin kayak dulu? GBN yang masa lalu itu yang tulisnya abstrak banget. Nah, dulu mungkin buat anak-anak muda kayak kita nih, yang belum sempat membaca, mengalami dan menikmati GBHN, mungkin baru dilahirkan kita, Bang. Seperti apa sih, Bang, GBHN zaman dulu itu? General banget. Kita nggak tahu, kita cuma bicara abstrak banget gitu. Nah, kalau kita bicara abstrak, sementara kita menghendaki agar presiden itu memiliki garis, memiliki panduan yang direct begitu, menurut saya kita mesti bikin agak konkret. Mau kita apa sih? Misalnya mau kita bikin anak muda ini di bidang apa? Startup itu berapa banyak gitu misalnya? Yang mereka bisa masuk misalnya. Apalagi gitu. Yang konkret gitu sehingga lebih kompatibel dengan kebutuhan mereka dan apa yang kita impikan ke sana. Itu kan ada RPJMP juga, Bang. Perencanaan sama aja. RPJMP, ada RPJMN. Ya. Bedanya apa, Bang? Nah, RPJP. Ya sama juga sebenarnya begitu ya. Cuman ini bobotnya satu cuma di undang-undang, satu kita tulis di undang-undang dasar, gitu ya. Nah, saya tidak mau bicara politiknya. Saya nggak mau bicara politiknya gitu ya. Tapi bisa jadi orang kan bilang begini, lo. Ini kan gara-gara RPJMP ini dibikin SBY. 2005 gitu kan? Sampai 2025. 2025 gitu ya. Tapi apapun itu kan di undang-undang tuh, itu model. Ya. Lalu terus kita punya apa nih? Kira-kira gitu ya. Tapi kita punya apa nih, maksudnya legacy politik atau gimana? Itu dong. Bagaimanapun kalau RPJMP, SPJM ini jalan terus, orang kan ingat SBY gitu kan. Gitu. Demokrat. Nah gitu. AHY, apalagi AHY ini kan anak muda nih, gagah juga gitu kan. Ya bahwa dia belum jadi commander in chief dalam banyak hal, tapi oke gitu kan. Minimal jasnya keren lah. Nah, minimal badannya lebih bagus dari kita. Terus ini jangan salah loh, ini politik gitu ya. Politik itu kepentingan citra yang dipertarungkan. Persepsi. Iya, itu bermain itu. Mereka punya kepentingan, mereka pertarungkan dengan untuk citra dan macam-macam gitu kan. Nah, orang politik bagi kita mungkin lu gua ini kita ini ya biasa lah. Tapi bagi politisi penting loh salah. Jangan. Tapi saya tidak berharap agar itu sebenarnya cover terbesar di gagasan ini gitu ya. Back mind-nya gitu ya. Big idenya adalah memang betul kita bikin demi bangsa, bukan sekedar legacy tapi gitu ya. Secara teoritik, Bang, kita itu PPHN ini dibutuhkan nggak dalam melihat zeitgeist kita hari ini gitu? Kalau saya bandingkan Jerman gitu ya, Walter Rathenau dulu yang bikin Jerman Hitler daripada ada 33 sampai apa yang dia bikin gitu. Itu kan ada perencanaan yang fokus yang ini segala macam. Cuma memang kita ini agak susah sedikit karena apa? Ada lihat India, lihat Amerika gitu ya. India deh. Demokrasinya minta ampun, tapi miskinnya minta ampun. Nah, demokrasinya dibilang hebat kayak kita ini. Kita paten. Demokrasi kita top ya. Bisa bangga kita, Bang. Nomor 4 terbesar di dunia, termaju di dunia segala macam. Tapi kita apa? Banding sama Cina. Ya Cina kentut, kita lewat deh. Nggak bisa bikin apa-apa. Nah, Cina bisa lebih cepat karena dia nggak, kalau dia sudah putus ya udah selesai. Xi Jinping bilang A, B. Kun fayakun jadi gitu. Itu Cina gitu. Karena itu mereka melakukan akselerasi dan akselerasi luar biasa. Cina mereka bisa Amerika mereka bisa kejar sebegitu cepat gitu ya. Nah, masalah kita sekarang. Tapi menurut saya kendati kita begini, kita bisa fokus mengambil tujuan, menuju tujuan. Kalaulah lembaga lain non presiden gitu ya, khususnya DPR itu juga bekerja. Oke, ini soal power sharing yang dengan begitu ada mengawasi gitu. Jadi presiden tidak mau maunya sendiri gitu. Nggak bisa di-share, bisa dikontrol, bisa direduksi atau di apa segala macam oleh teman-teman. Ini cara untuk memperkuat parliamentarianism gitu, Bang. Tidak juga. Anda sangat salah di presidential. Begini, esensi dari distribusi kekuasaan ini, distribusi kekuasaan authority atau power itu
tidak sama sekali dengan parlementarisme atau tidak parlementarisme. Itu betul-betul dimaksudkan agar tujuan bernegara bisa dicapai dengan cara yang benar. Sebab kalau tidak begitu, presiden itu salah loh. Presiden itu sampai batas tertentu, dia ini kayak raja. Iya. Kayak raja, jadi kalau kita tidak kontrol dia, kita bisa habis. Oke. Nah itu sebabnya kekuasaan itu di-share sana-sini, tumpang tindih itu loh. Betul. Itu saja sebenarnya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan parlementarisme dan presidensialisme, sama sekali enggak juga. Oke. Oh, berarti ini Presiden bisa memproduksi kekuasaan di luar undang-undang dasar dari waktu ke waktu. Kalau dari waktu ke waktu kalau keadaannya membutuhkan gitu ya. Nah, menurut Abang sendiri kalau Bang Margarito tadi kan menjelaskan bahwa GBHN pada zaman Orde Baru itu dibuat abstrak sekali kan. Karena lo gimana? Tapi kan parlemen yang buat, lo enggak. Parlemennya 100% dikuasai sama Pak Harto kan. Jadi artinya itu pikiran Pak Harto. Tapi begini. Nah, apakah Bang, parlemen sekarang yang kekuatan politik terfragmentasi, presiden yang dipilih oleh rakyat sekarang bisa punya dikdaya dan punya keinginan dan punya kekuatan sendiri untuk melaksanakan visi misinya tanpa harus diatur sama orang lain. By Undang-Undang Dasar GBHN itu otoritasnya MPR dulu ya, Undang-Undang Dasar sebelum 1945 sebelum diubah itu dibikin oleh MPR, kewenangannya dia. Tapi raw material penyiapan segala macam itu dibikin oleh presiden, Wantanas. Iya. Gitu. Jadi bawa ke sini ya lu tambah kurang itu doang gitu. Jadi orang sana yang bikin. Kalau kata orang kampung kita tuh kang stempel. Ya memang dulu dibilang tukang stempel kalau gitu. Betul. Nah, apakah ini nanti sekarang ini nih kalau kita jadi bikin PPN ini, apa nanti begitu lagi modelnya disiapin oleh presiden, Anda datang tambah kurang. Kalau begitu kan aja bohong gitu. Nah, jadi ini ada masalah juga, masalah teknis. Jadi ada dua masalah politik dan ada masalah teknis. Masalah teknis ini menyangkut dengan kelembagaan dan kapasitas anggotanya. Karena itu jangan salah loh, itu disiapkan bertahun-tahun loh. Iya, betul. Gitu ya GBHN itu. GBHN pada masa itu. Dan itu walaupun itu cuma minta stempel ke MPR. Dan itu memang buah pikiran dibikin oleh presiden. Iya, walaupun itu dibikin sama presiden, tapi butuh bertahun-tahun juga gitu. Oh iya. Jadi buah pikirannya Pak Harto dan apa yang ingin dicapai oleh Pak Harto pada waktu itu, Bang. Iya, betul. Karena dia tahu pemilu itu hanya demokrasi kembang plastik aja. Ya udahlah, sebelum pemilu udah tahu Golkar dapat berapa, PD berapa, PD. Udah. Makanya lembaga survei nggak ada, Bang. Nggak ada. Tergantung cuaca aja. Iya. Sementara di Amerika ada Gallup kan. Oke. Lanjut Bang. Jadi gitu. Jadi kalau kita bikin PPN sekarang kita mesti pikirkan betul dua kelembagaannya dan yang ketiga itu kapasitas anggota DPR dan itu yang paling pokok menurut saya gitu ya. Karena dulu itu sekali lagi saya bilang dulu itu disiapkan oleh pemerintah. MPR itu ya tambah kurang gitu aja. Gitu. Tapi menurut itukah yang akan kita lanjutkan lagi atau cara seperti itu yang kita mau replikasi lagi di masa akan datang? Menurut saya sih kita mundur dong kalau begitu cara kerja gitu ya. Jangan. Tapi secara prinsip PPHN ini sebuah ide yang nggak apa-apa begitu. Tapi itu tadi nggak apa-apa atau berbahaya, Bang? Atau menghambat presidensialisme? Tidak, sama sekali tidak. Banyak orang-orang dari teman-teman masyarakat sipil, teman-teman aktivis yang mengkritisi ide ini. Wah, kita kembali ke Orde Baru lagi nih. No. Salah gitu. Bagi saya enggak gitu. Anda jangan salah ya. Ini bukan kata saya, Pak. Oh iya, mungkin enggak apa-apa. Nanti Abang marah ke saya. No. Anda ini membuat Abang kesal nih. Enggak, kalau kita belajar di tata negara gitu ya. Nah, betul itu undang-undang dasar di negara-negara apapun demokratik itu sudah mendefinisikan kekuasaan presiden begini, DPR begini, MPR begini. Tapi di atas itu semua presiden selalu bisa mendapatkan kekuasaan tambahan di luar undang-undang, baik karena dia presiden sendiri maupun karena keadaan yang memaksa dia. Saya kasih contoh. Di Undang-Undang Dasar Amerika Serikat misalnya itu presiden kalau dia mau beli pulau, dia melakukan tindakan-tindakan kepresidenan yang berkaitan dengan negara luar, dia mesti mendapat otorisasi dari Senat. Tapi waktu Presiden George Washington, Thomas Jefferson beli Pulau Louisiana, nggak sama sekali. Nah, Dia nggak konfirmasi ke Senat sama sekali nggak tuh. Oke, fine aja. Satu. Kedua, sebelumnya itu Presiden George Washington, presiden pertama yang mempraktekkan presidensialisme di dunia. George Washington itu, Anda tahu? Dia bikin First National American Bank. Di Undang-Undang Dasar tidak bisa. Gitu. Di Undang-Undang Dasar nggak ada pengaturan itu. Karena itu Thomas Jefferson bilang, no. Anda nggak bisa bikin bank. Anda tidak punya otoritas. Otoritas itu ada pada Senat gitu ya. Tapi dia punya pembantu bilang enggak, ini musuh begini kepentingan perang mendanai ini itu segala macam dan kita mesti punya satu bank nasional. Lalu dibungkus dengan apa coba? Undang-Undang Dasar tidak menjelaskan itu. Dia bungkus dengan apa yang disebut dengan executive privilege. Lalu dia bungkus juga dengan apa yang disebut dengan implied power. Dibikin
Artinya di undang-undang dasar nggak ada. Artinya presiden yang dipilih oleh pemilu jangan khawatir dengan Jangan khawatir. meskipun dibuat oleh parlemen sebelumnya oleh parlemen yang berseberangan dengan visi presiden. Selalu ada cara untuk melipat gandakan kekuasaan presiden. Kalau saya di samping presiden. Lalu buat apa dibikin PPHN sebenarnya? Secara prinsipil. Nah, gini. Tapi ini kan akan memberikan semacam judgement kita untuk memiliki mimpi. Oh. Gitu ya. Kita punya mimpi. Oh, tahun ini kita sudah bisa begini nih. Kita sudah bisa begini. Iya. Kalau tadi yang lu bilang itu kan exception. Nah, di exception oke gitu. Tapi kita punya track yang kita sama-sama lu gua gitu kita kesini nih. Tiba-tiba jalan ini ada hujan, kita sebentar deh. Gitu lah kira-kira. Jadi presiden jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Siapapun presiden nanti gitu ya. Kalau Pak Jokowi udah nggak bisa jadi dong sekarang itu kan. Tapi Pak Jokowi yang kemudian bisa menentukan presiden-presiden selanjutnya. Ini hebat juga nih kalau begini. Iya. Hebat nih. Karena ini pernyataan sederhana tapi luar biasa gila ini. Karena presiden menguasai 80% kursi sekarang ya kan. Dan pasti ketika kekuatan parlemen ini merumuskan PPHN apapun yang itu, presiden pasti itu adalah Jokowi imagination ya. Nah, kalau Bang Margarito katakan RPJP 2005-2025 itu adalah legacy SBY dan itu akan di bawah bayang-bayang Demokrat SBY dan AHY muda jasnya bagus gitu kan. Apakah nanti juga seperti itu, Bang? Bisa dianggap bahwa ini legacy Jokowi atau memang ini ansih dengan sistem sekarang? Tapi kan parlemen yang punya kuasa. Tapi kan lu tahu Jokowi jarang kali bicara soal PPN. Malah sempat agak kurang setuju gitu kan. Yang suka ini PDIP loh. Nah, jadi yang legacy ini Jokowi Ibu Mega misalnya gitu kan. Dan belum tentu Ibu Mega suka, Pak Jokowi suka, atau sudah pasti seiring sejalan. Nah, itu soal politik. Itu soal politik. Itu ngerti tuh. Bang, kita bicara mengenai konstitusionalitasnya. Tapi tadi sebelum ke situ, gue tertarik tadi Bang Margarito cerita soal Presiden Amerika, Dir. Dari sekian banyak presiden yang beliau sebut, yang ada di kepala kita cuma satu, Bos. Siapa? Benjamin. Benjamin Franklin. Dia karena apa? Karena dia penemu listrik. Ada di $100. Iya, itu sumber kedikdayaan ekonomi dunia. Benjamin Franklin. Bang, tapi kita bicara konstitusionalitasnya nih. PPHN ini oke lah, secara prinsip kita bisa berdebat ini perlu atau tidak untuk kesinambungan. Kita punya mimpi masa depan. Tapi bagaimana proses konstitusi kita mengatur? Apakah perlu amandemen konstitusi? Dan kalau dibuka keran amandemennya, apakah hanya kita bisa nggak sih, Bang? Kita hanya mikirin PPHN tok. Nggak ada free rider yang lain. Itu dia yang membuat. Coba kasih perspektif ke kita. Itu dia yang membuat sampai sekarang ini belum bisa dibicarakan, belum terkristalisasi. Karena orang-orang itu datang, oke, lu mau gitu, oke, lu mau ini dong. Artinya ada. Ada barter-barter, hengki-pengki, politik. Tukar tambah terjadi. Tidak ada politik yang tidak mempertaruhkan kepentingan spesifik. Nanti baru kita kompromi, Oke, aku mau 2, lu nggak bisa kasih dulu, tapi lu mau ngasih dong. Kalau lu ngasih sampai sekarang nggak deh, gua nggak mau ikut, lu aja deh. Itulah sebenarnya masalah besar atau masalah yang sesungguhnya terjadi sehingga PPN ini belum dibicarakan ini secara formal di MPR itu loh. Karena belum ada kesepakatan, belum ada persetujuan dari teman-teman yang partai-partai politik itu. Tapi ini akan sangat cair sekali kalau misalnya orang 5 atau orang 8 partai-partai politik yang ada di MPR itu sudah jumpa, bos-bosnya sudah jumpa, beres. Bang. Tapi kalau belum ketemu, rusak. Nah, dan saya rasa ini akan berat. Bagaimana sih kira-kira? Saya nggak tahu terlalu dalam gitu ya, cuma lihat dari luar gitu. Bagaimana lu pertemukan Ibu Mega dan Pak SBY misalnya? Iya. Nggak tahu deh. Nggak mungkin makan Indomie goreng kan? Iya. Mau pernah waktu peringatan kemerdekaan itu Pak Jokowi mempertemukan. Tapi maksud lu Pak Jokowi yang bisa mempertemukan ini semua nanti? Iya kan sudah terbukti. Iya. Bang, tapi bicara jadi itu soalnya. Bagaimana mereka ini ketemu gitu? Kalau ini sudah ketemu beres. Bang, kita bicara konsekuensi secara konstitusi. Dulu itu kenapa salah satu asbabun nuzulnya GBHN kemudian direview kembali setelah reformasi karena waktu itu dianggap Presiden Wahid itu dimakzulkan salah satunya melanggar garis-garis besar luar negara. Bisa kita siasati. Kayak karena waktu itu mandat gitu ya. Nah, kalau sekarang gimana, Bang? Secara bisa saja kita tulis secara hukum. Bisa saja. Apakah tidak? Presiden yang terpilih nanti wajib melaksanakan PPHN yang dibuat sama parlemen sekarang, sehingga punya konsekuensi hukum. Presiden bisa dimakzulkan kalau tidak melaksanakan PPHN. Bisa saja. Gimana? Secara konstitusi itu hampir logis.
Hampir logis dalam pemikiran, hampir logis gitu ya. Hampir logis. Berarti tidak logis. Tidak terlalu logis. Tapi ini politik ya. Ini politik ya. Sebab begini. Kita harus belajar dari beliau, Bos. Cara-cara ini, Bos. Sebab begini, apa? Kan itu kalau Anda bicara mengenai impeach gitu ya, presiden gitu ya. Coba Anda sebutkan pada saya, Anda mendefinisikan pada saya perbuatan tercela. Di Undang-Undang Dasar tidak disebutkan perbuatan tercela itu macam apa sih, bentuknya macam apa sih? Sama sekali enggak. Treason, oke, apa? Bribery, itu gampang gitu ya. Tapi perbuatan tercela, misdemeanors, apa tuh? Oke. Makanya kan, MK kan di Undang-Undang Dasar sekarang kan yang menginterpretasikan tercela atau tidak. Nah, itu kan blur banget tuh. Kalau kita kuasai 5 orang di sana, lu mati lu tuh presiden. Jadi gitu ya. Bener. Jadi ini bisa saja dipakai, sangat tergantung pada kita gitu. Karena memang tujuan dari kenapa presiden itu mesti di-impeach tidak seperti penarikan mandat di parlementarisme itu, karena memang mempersulit pemerintahan presiden. Pikiran dasarnya persulit pemerintahan presiden. Jangan pemerintahan presiden itu didasari kalkulasi-kalkulasi politik. Suka tidak suka, percaya tidak percaya. Jadi alasan-alasan yang dipakai untuk memberhentikan presiden itu mesti dapat dicek secara objektif oleh semua orang. Sehingga menjadi sulit untuk memberhentikan dia. Karena dasar orang bikin presidensialisme itu agar pemerintahan itu efektif. Ya. Begitu. Itu juga presiden kan udah tahu dia sendiri gitu. Ada jangan salah dalam presidensialisme itu presiden itu wakil presiden nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ban serep. Asli serep. Lu kalau nakal ini. Karena dulu wakil presiden pertama di dunia itu namanya John Adams itu. Dia bilang apa? Orang-orang ini sebut saja Anda ini orang-orang yang bikin undang dasar gitu ya, bikin jabatan wakil presiden itu. Dia bilang apa? Orang-orang ini baik hati benar gitu ya. Bikin satu jabatan yang seperti sarang sarang burung emas gitu ya. Baru gua ditaruh di dalam, gua nggak bisa apa-apa, sangkarnya bagus banget, tapi gua nggak bisa apa-apa. 5 tahun kan diam-diam aja. Gua tunggu dia mati, gua jadi. Kalau gua nggak mati, nggak jadi. Tapi orang banyak yang pengen jadi itu, Bang. Protokol, Bos. Oh iya, benar. Sure juga kali Bang ya. Lu terbang. Kerja kagak gitu. Pakai pin. Bukan cuma pin, ada senjata, ada pengawas. Lu terbang. Lu suka-suka deh. Hari ini gua di sini, besok gua di sono. Urusin negara. Kalau kita sendiri, harus celaka, Bos. Jadi orang suka juga. Buat ini belum lagi kalau Dinda-dinda ini rame datang ya Bang ya. Iya. Itu gue gak tahu deh. Iya Bang, tapi oke, jadi kita bicara, jadi itu bisa diatur sebenarnya. Jadi, bisa. Jadi seberapa mengikat nanti PPHN kalau kita bicara kita atur aja deh. Kita atur aja. Gimana diatur supaya tidak melanggar juga bertentangan dengan demokrasi langsung yang menjadi nafas dari demokrasi kita. Tidak apa-apa. Ada jangan salah ya. Dengan atau tanpa GBN itu kemauan presiden tidak selalu dapat direalisasikan karena ada pembatasan, ada sendingan segala macam dicek oleh DPR, harus diautorisasi oleh DPR atau di Amerika Serikat oleh Senat gitu. Ada banyak sekali yang jadi bagi saya sih tidak terlalu problem gitu. Sangat tergantung bagaimana kita menyepakatinya. Model-model pelanggarannya itu gitu ya. Dan itu selalu bisa di apa kok? Kompromikan. Selalu bisa. Aduh, coba Anda bayangkan ya, 1789 itu presiden pertama di dunia gitu ya. Sampai sekarang kita bisa hitung loh, ada 4 kalau tidak salah presiden yang impeach dan tidak ada satu di antara mereka yang berhenti. Satu-satunya yang mundur adalah Richard Nixon. Richard Nixon itu yang karena Marvel bekerja sama dengan 2 jurnalis top itu si Watergate ya Bang, Watergate itu Carl Bernstein sama Bob Woodward. Ada film Bob Woodward dan Carl Bernstein. 2 orang itu kan disuplai data-data untuk Washington Post itu buka. Betul. Nah, lalu kejepit si ini udah WhatsApp deh. Iya. Gitu. Dan itu pun bukan di-impeach, tapi dia mundur gitu. Itu doang yang ditunjuk-tunjuk. Padahal berapa Bang, tapi kita punya presiden. Ada orang baik namanya Abdurrahman Wahid yang di quote unquote di-impeach lewat Lurah Gambir. Belum, tapi waktu itu belum nyampe, baru digertak-gertak, kawan itu sudah takut. Gitu. Iya. Gitu. Baru digertak-gertak. Bang, begini. Mungkin nggak nih Bang? Misalnya PPHN oke lah, demi kemaslahatan umat. Masa depan bangsa dan negara kita tentukanlah PPHN ini supaya kita punya kesinambungan pembangunan. Mungkin nggak PPHN ditetapkan, tapi tidak amandemen konstitusi? Karena amandemen konstitusi seperti kata Abang tadi, hengki-pengki, pasti ada barang masuk lah ini. Selain itu, menurut Abang gimana? Bisa kalau gitu kita ubah undang-undang tentang RPJPM dan segala macam itu, kita tampilannya, karakteristiknya kita ubah. Sebut saja itu PPHN. Nah, bisa saja kenapa tidak?
Oke, nggak ada masalah. Itu sebabnya ini juga yang menjadi soal kenapa sampai sekarang barang ini belum dapat disepakati ini. Iya. Selain soal tadi itu, kepentingan yang berakam-rakam itu gitu. Sana mau legasi, sini mau legasi, macam-macam itu. Itu doang, sama bisa kok. Ini kan Anda tidak bikin apa, ini soal kesepakatan kok. Jadi nggak Kita mau serius amat sebenarnya. enggak juga. Barang ini. Gitu. Yang serius ini itu tadi, kalau gua orang kan sampai tahun 2027, 2025 tuh kan PPHN, CKS. Oke. Gua gimana dong? Kayaknya kita lebih serius ngadain podcast ini daripada Betul. Nah, menarik. Oke, Ri. Kalau gitu kita udah dapat kesimpulan dari Bang Margarito. Jadi menarik sekali PPHN ini ya penting nggak penting tergantung kita. Penting nggak penting tergantung parlemen. Impeachment-nya kalau melanggar ya tergantung juga kompromi. Tergantung kompromi juga. Kompromi barang ini. Iya, mau diperjuangkan apa enggak? Enggak. Gitu. Cuman kalau gua jadi Bambang Susatyo dia gua perjuangin dong. Kalau gua jadi Bambang Susatyo gua Karena apa? Karena ada apa? Nah, karena kan waktu di amandemen itu pas ketua MPR namanya Bambang Susatyo dong. Tanda tangan. Nah, itu dia. Jadi dokumen sejarah gitu kan. Jadi ini perkara kita mau dicatat apa oleh sejarah? Itu dia. Hidup itu membuat sejarah. Nah, Bambang kira-kira juga ingin tulis di sejarah Indonesia, dia pernah teken gitu loh. Kan kalau kita bicara undang-undang dasar sekarang kita bolak-balik bicara Pak Amin Rais gitu kan. Oke. Nah, itu dia. Jangan-jangan ada juga yang begini nih. Jangan. Gua enggak tahu deh. Iya. Ya, tutup, Ri. Oke. Wabillahi taufik. Terima kasih Bang Margarito, menarik banget ya. Tos dulu Bang. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan anak-anak muda, kita bisa tahu oh ini gini tuh menempatkan dirinya. Kan ada yang terlalu serius, ada yang tidak serius sama sekali. Nah, ini Abang ini bisa masuk tengah-tengah nih. Tergantung yang teken. Thank you Bang Margarito. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa.